Perkenalkan, nama saya Melvin Renjana Mari, NIM SIM 16190026. Saya akan menyampaikan materi berikut. Obligasi. Pengertian obligasi adalah surat kontrak utang yang mengatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayar sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Siapa penerbit obligasi? Beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, perusahaan, yang ketiga, pemerintah daerah, yang keempat, perusahaan atau pemerintah asing. Rating obligasi. Sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kasni Kredit Ranting Indonesia. Contoh rating dengan status kreditnya di bawah ini. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang. Yang ketiga, dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Yang kelima, persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Contoh yang pertama, obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebar Rp dan memberikan kupon sebesar 16% per tahunnya. Pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika asumsi bahwa tingkat bunga pasar juga besar, 16%, maka harga obligasi tersebut adalah. Lanjutannya, dengan menggunakan tabel, nilai obligasi juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Contoh yang kedua, misalnya dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pada turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Lanjutannya, misalnya tingkat bunga pasar naik menjadi 18% dengan contoh obligasi yang sama. Anda akan mendapatkan nilai obligasi ini bahwa nilai par. 3 tipe obligasi. Yang pertama, premium. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga prime. Yang kedua, diskon. Obligasi dengan harga lebih rendah. Yang ketiga, par. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par.
Harga obligasi. 1. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai par atau obligasi dijual dengan prime. Harga obligasi sepanjang waktu bisa dilihat pada tabel tersebut. Harga obligasi sepanjang waktu. Harga obligasi sepanjang waktu pada saat jatuh tempo, nilai obligasi seharusnya sama dengan nilai parnya. Jika R dijaga konstan, nilai dari suatu premium bond akan menurun. Nilai dari suatu diskon bond akan meningkat. Nilai dari suatu par bond akan bertambah sebesar nilai par. Tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Berikut adalah contoh hubungan antara harga obligasi dan yield untuk obligasi dengan umur 20 tahun dan kupon sebesar 16%. Pada tabel tersebut dapat dilihat tingkat bunga dan harga obligasi. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, gambar tersebut juga mencerminkan adanya 4 hal penting lainnya, yaitu dapat dibaca maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek. Maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar pada berbagai maturitas dan pada kupon 16%. Dapat dilihat tabel di bawah ini. Tingkat kupon dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga bergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah dan relatif lebih berfluktuatif dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai tingkat kupon obligasi. Tabelnya dapat dilihat di bawah. Durasi. Obligasi yang mempunyai umur maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Misalnya obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya harga hanya 16% meskipun umurnya sama 10 tahun. Durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata pertimbangan maturitas, aliran, dan kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau price value. Dapat dilihat di sini durasinya. Penentuan durasi. Untuk menghitung besarnya durasi dapat digunakan persamaan berikut. Dapat dilihat rumusnya. Perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5 tahun, kupon 16% dan diperdagangkan dengan harga tersebut.
dapat dilihat pada tabel. Faktor penentu durasi. Lama durasi suatu obligasi akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu maturitas obligasi, pendapatan kupon, yield to maturitas. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Arti penting dari konsep durasi itu dapat kita baca ya. Durasi modifikasi untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga tertentu, maka kita bisa menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi dengan cara sebagai berikut. Durasi modifikasi dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu durasi sebesar 3,797 dan YTM sebesar 16%, maka durasi modifikasinya adalah 3,273. Contoh yang keempat, lanjutan. Jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%, maka perubahan harga obligasi akan mendekati minus 9,82%. Hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi modifikasi. Ya, durasi modifikasinya akan dilihat pada tabel berikut. Karakteristik obligasi dapat dibaca pada slide tersebut. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, dan obligasi yang disertai warrant. Jenis-jenis obligasi lanjutannya yaitu obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengembang, putable bond and June bond. Yield obligasi. Ada 2 istilah yang sama menunjukkan pendapatan yang bisa diperoleh dari suatu obligasi, yaitu yield dan kupon obligasi. Apa perbedaannya? Bunga obligasi merupakan pendapatan yang akan diterima investor obligasi dalam jumlah tetap dan diterima hingga waktu jatuh tempo. Yield obligasi merupakan ukuran return yang akan diterima investor obligasi yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung tingkat return yang dimasyarakatkan investor. Yield obligasi dapat dikategorikan menjadi nominal, current yield, yield to realized. Penjelasannya dapat dilihat pada slide tersebut. Nominal yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon obligasi. Misalkan suatu obligasi memberi kupon sebesar 15%, berarti nominal yield untuk obligasi tersebut adalah 15%. Current yield dapat dilihat pada slide tersebut. Ya, ini rumus-rumusnya. Menghitung YTM dengan rumus 8,2 di atas bisa dilakukan dengan metode trial and error hingga ditemukan tingkat bunga YTM yang menyamakan sisi kanan dan kiri persamaan. Di samping metode trial and error, kita juga bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari tingkat YTM yang paling mendekati. Rumusnya dapat dilihat di bawah. Menghitung YTC dengan rumus 8 kolom di atas digunakan dengan metode trial and error.
Sebuah obligasi yang dikawal jatuh tempo 20 tahun lagi dengan kupon sebesar 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah 1.000 dan dapat dijual dengan harga. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar, rumusnya dapat dilihat di sini. Kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Ya, ukurannya dapat dilihat di kolom tabel kita. Kegunaannya, contoh dari obligasi, risiko obligasi. Risikonya ada 3 ya. Risiko bunga dan nominal tidak terbayar, risiko obligasi sulit dijual kembali, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Ilustrasi keuangan berinvestasi obligasi ini dapat dilihat ya. Thank you. See you next week. Bye bye.